Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, perkenalkan nama saya Laila Naili Zakia. Di video kali ini saya akan membahas tentang berbagai penilaian kinerja portofolio. Ada 3 pokok pembahasan yang akan saya bahas kali ini. Yang pertama, konsep investasi. Yang kedua, konsep portofolio. Yang ketiga, metode penilaian kinerja portofolio. Yang pertama, konsep investasi. Apa itu investasi? Investasi adalah suatu aktiva yang digunakan perusahaan untuk pertumbuhan kekayaan melalui distribusi hasil investasi, seperti bunga, royalti, dividen, dan uang muka. Hal tersebut untuk apresiasi nilai investasi atau untuk manfaat lain perusahaan yang berinvestasi, seperti manfaat yang diperoleh melalui hubungan perdagangan. Investasi sendiri itu ada 5, melalui 5 langkah. Yang pertama, penentuan kebijakan investasi. Yang kedua, melakukan analisa sekuritas. Yang ketiga, membentuk portofolio. Yang keempat, merevisi portofolio. Yang kelima, mengevaluasi kinerja portofolio. Tapi, apa alasan para investor untuk berinvestasi, baik di investasi real maupun investasi keuangan? Yang pertama, untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik di masa depan. Yang kedua, memperoleh imbalan yang lebih baik atas kekayaan yang dimiliki. Yang ketiga, mengurangi tekanan inflasi. Dan yang keempat, untuk menghindari pajak yang perlu dibayarkan. Dasar keputusan investasi adalah return. Return yaitu tingkat keuntungan yang diperoleh dari investasi. Return dapat berupa 2 macam, yaitu expected return dan realized atau actual return. Yang pertama, expected return atau return yang diharapkan adalah tingkat return yang diantisipasi investor di masa depan. Return realisasi atau return aktual atau realized or actual return merupakan tingkat return yang didapatkan investor di masa lalu. Selanjutnya, cara mengoptimalkan return. Yang pertama, diversifikasi, low risk, dan risk control. Kita yang pertama dulu. Melalui diversifikasi investasi, yaitu dengan cara menyebar aset ke dalam beberapa aset yang tidak saling berkorelasi, yaitu atau memiliki hubungan yang negatif. Yang kedua, low risk. Menempatkan investasi pada produk investasi yang beresiko rendah. Contoh produk investasi yang berisiko rendah seperti SPI dan obligasi. Namun produk tersebut juga memiliki return yang rendah. Yang ketiga, risk control. Mampu mengendalikan potensi risiko yang akan muncul. Di sini ada komponen return. Komponen return itu ada 3, yaitu capital gain, yield, dan expected return. Kita ke yang pertama, yaitu capital gain. Secara umum, capital gain adalah nilai keuntungan ketika aset yang dijadikan investasi telah dijual. Namun ketika pemilik masih memiliki atau menguasai aset tersebut, hal itu bukan disebut dengan capital gain, meskipun hanya yang ditawarkan lebih tinggi dengan harga sebelumnya. Secara implisit, istilah yang paling tepat capital gain yaitu keuntungan nilai yang berubah dalam skala besar ketika melakukan investasi dengan menjual aset, baik itu properti, saham, atau yang lainnya. Bergantung pada tenor pemegang aset, keuntungan terhadap investasi secara luas dapat dibagi menjadi beberapa jenis, seperti capital gain jangka pendek.
Kepemilikan bervariasi dalam kasus aset yang berbeda. Untuk reksadana dan saham yang tercatat, capital gain terjadi jika suatu aset dijual setelah ditahan selama 1 tahun. Yang kedua, capital gain jangka panjang. Keuntungan yang diperoleh dengan menjual aset yang disimpan selama lebih dari 36 bulan dikenal sebagai capital gain atau keuntungan modal jangka panjang. Jangka waktu penyimpanan untuk aset properti yang tidak dapat dipindahkan diubah menjadi 24 bulan. Namun, hal ini tidak berlaku untuk aset bergerak seperti perhiasan, reksadana berorientasi hutang, dan lain-lain yang lebih dari 12 bulan. Dalam kasus aset yang diperoleh melalui warisan atau hadiah, maka periode di mana aset tersebut dimiliki oleh pemilik sebelumnya akan dipertimbangkan. Selanjutnya, untuk saham bonus atau saham right, jangka waktu kepemilikannya dihitung sejak tanggal penjatahan. Yang kedua adalah yield. Apa itu yield? Yield adalah istilah yang merujuk pada keuntungan yang diberikan oleh sebuah saham pada pemegangnya. Yield adalah apa saja yang berhubungan dengan keuntungan atau dividen atau bagi hasil. Jenis yield ada 3, yaitu current yield, yield dividend, dan yield to maturity. Yang pertama, current yield adalah keuntungan yang didapatkan saat ini. Untuk mengetahui berapa yield yang dimiliki, Anda harus membandingkan antara harga obligasi di pasar dan kupon yang ditawarkan oleh investor. Yang kedua adalah yield dividend. Merupakan persentase dari nilai dividen atau bagi hasil yang diberikan dan harga saham per lembarnya. Nilai bagi hasil ini kemungkinan bisa berubah-ubah seiring dengan berjalannya waktu. Yang ketiga adalah yield maturity. Yield maturity adalah perhitungan hasil investasi yang didapatkan oleh investor dari awal sampai masa tenor obligasinya berakhir. Untuk menghitung yield to maturity, perusahaan akan menyamakan harga obligasi yang berlaku sekarang dengan semua tingkat pengembalian dana di masa depan. Yang terakhir adalah expected return, atau return yang diharapkan, merupakan perhitungan penting dalam penilaian atau valuation sekuritas. Prinsip dasar perhitungannya adalah expected return sama dengan risk mean free rate plus risk premium. Persamaan tersebut bermakna bahwa return yang diharapkan dari suatu cash flow terdiri dari 2 komponen, yaitu komponen pertama adalah risk free rate yang menunjukkan tingkat bunga sekuritas yang memiliki risiko paling rendah, seperti tingkat bunga deposito obligasi pemerintah. Risk free rate sendiri terdiri dari 2 subkomponen, yaitu tingkat inflasi yang diperkirakan dan tingkat return atas sekuritas bebas risiko. Komponen kedua dalam expected return adalah risk premium, yaitu tingkat risiko suatu investasi yang diperkirakan. Persamaan tersebut juga menunjukkan bahwa jika risiko yang diperkirakan atas suatu aset meningkat, maka harga aset harus merefleksikan risiko premium yang lebih tinggi. Topik kedua adalah konsep portofolio. Portofolio merupakan kombinasi atau gabungan atau sekumpulan aset, baik berupa aset real maupun aset finansial yang dimiliki oleh investor. Hakikat pembentukan portofolio adalah untuk mengurangi risiko dengan jalan diversifikasi. Adapun beberapa teori pemilihan portofolio. Yang pertama, pemodal memiliki sejumlah uang. Jumlah uang diinvestasikan untuk jangka waktu atau holding period. Yang ketiga, pada akhir masa holding period, pemodal akan menjual sahamnya. Dan selanjutnya, pemodal akan berusaha menghindari risiko atau risk averse.
Yang kelima, pemodal menghadapi masalah penentuan portofolio. Yang keenam, pemodal harus mengestimasikan hasil yang diharapkan dari masing-masing investasi. Yang ketujuh, semua portofolio secara sempurna dapat dibagi. Dan yang terakhir, pilihan untuk investasi tidak bergantung pada pemodal lain. Membentuk portofolio. Alasan untuk membentuk portofolio yang pertama, memperoleh return yang optimum pada tingkat risiko tertentu. Yang kedua, pada keuntungan tertentu, pemodal mencapai risiko yang minimal. Yang ketiga, tingginya risiko atas investasi. Yang keempat, adanya berbagai macam bentuk investasi. Ketika suatu risiko investasi tinggi, maka bisa diturunkan dengan cara diversifikasi. Diversifikasi adalah menambahkan sejumlah aset yang paling tidak berkorelasi dalam suatu portofolio. Diversifikasi bisa dilakukan dengan dua cara, diversifikasi random dan diversifikasi model Markowitz. Diversifikasi random adalah dengan memilih aset yang akan dimasukkan dalam portofolio secara acak. Diversifikasi model Markowitz adalah memilih aset yang akan dimasukkan dalam portofolio berdasarkan berbagai informasi dan karakteristik aset. Ketiga adalah metode penilaian kinerja portofolio. Ada 3 metode penilaian kinerja portofolio. Yang pertama, Index Sharp, yang kedua, Index Trainer, yang ketiga, Index Jensen. Untuk yang pertama adalah Index Sharp. Dalam tampilan ini sudah dicantumkan adanya rumus Index Sharp dan keterangannya. Rumus Sharp menghitung kemiringan slope garis yang dihubungkan portofolio yang beresiko dengan bunga bebas resiko. Semakin besar nilai slope, semakin baik pula portofolio atau semakin besar rasio premi resiko portofolio terhadap standar deviasi, maka kinerja portofolio semakin baik. Metode ini relevan bagi investor yang menanamkan dana hanya atau sebagian besar pada portofolio yang dianalisis. Selanjutnya adalah Index Trainer. Sama seperti sebelumnya, di sini sudah ditampilkan rumus untuk Index Trainer beserta keterangannya. Index Trainer itu diukur dengan cara membandingkan antara premi risiko portofolio dengan risiko portofolio yang dinyatakan dengan beta. Beta adalah risiko pasar atau risiko sistematis. Index Trainer yang didapat dengan menghitung kemiringan atau slope garis yang menghubungkan portofolio yang beresiko dengan risiko pasar semakin besar. Semakin besar nilai slope, semakin baik portofolio atau semakin besar rasio premi risiko portofolio terhadap beta, maka kinerja portofolio semakin baik. Index Jensen. Di situ sudah ada rumusnya dan keterangannya. Jadi metode ini didasarkan pada konsep garis pasar sekuritas atau SML yang merupakan garis yang menghubungkan portofolio pasar dengan kesempatan investasi yang bebas risiko. Penyimpangan terjadi jika dengan risiko yang sama tingkat pengembalian suatu portofolio berbeda dengan tingkat pengembalian pada SML. Perbedaan ini disebut dengan Index Jensen. Dan ya, sekian yang bisa saya paparkan dari materi kali ini. Terima kasih.